Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Adik-adik, kita lanjutkan lagi materi tentang dimensi 3. Kali ini kita akan belajar tentang jarak antara titik dan bidang. Ya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik loncengnya. Oke. Definisi jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis yang diperoleh dengan menarik garis dari titik A tegak lurus terhadap semua garis yang berada pada bidang alfa. Ya, perhatikan gambar ini adik-adik. Ini ada titik A di luar bidang ya. Ini adalah bidang alfa. Oke. Jadi kalau kita mau mencari jarak antara titik A dengan bidang alfa, maka sama artinya kita menarik garis dari titik A ini, ditarik garis sehingga garis itu tegak lurus dengan bidang alfa. Gitu ya. Pengertian tegak lurus dengan bidang alfa berarti garis ini harus tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang alfa. Ya, misalkan garis G, garis L ini adalah garis yang terletak pada bidang alfa, berarti garis A aksen harus tegak lurus terhadap G, juga tegak lurus terhadap L. Ya, kalau begitu berarti jaraknya adalah panjang A aksen. Itu adik-adik ya. Supaya kalian lebih paham tentang jarak antara titik dan bidang, perhatikan contoh berikut. Oke, jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian jika dirasa bermanfaat. Ya. Contoh 1, diketahui kubus ABCD EFGH yang mempunyai panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak antara titik A dan bidang BDHF. Nah, ini ada kubus adik-adik, panjang rusuknya 12 cm ya. Kalian diminta mencari jarak antara titik A dengan bidang BDHF. Nah, ini BDHF. Saya gambar dulu ya. Ini bidang BDHF. Oke. Bidang BDHF merupakan bidang diagonal kubus, betul ya? Kalian perhatikan BDHF di sini tegak lurus nggak dengan bidang alas? Tegak lurus ya. Karena ABCD tegak lurus dengan bidang BDHF, ya kan? Dan titik A terletak pada bidang ABCD, ya nggak? Berarti karena ABCD tegak lurus dengan BDHF, maka bisa kita katakan pasti garis AC tegak lurus dengan BDHF. Betul ya? Karena AC kan berada pada bidang ABCD, sedangkan ABCD tegak lurus dengan BDHF. Berarti AC pasti tegak lurus dengan BDHF. Ya. Oke. Nah, kembali ke jarak titik A dan BDHF. AC tegak lurus dengan BDHF, berarti kalau kita mau mencari garis yang tegak lurus dari titik A ke BDHF, sama saja garis ini adik-adik. Ya, sampai dengan di sini. Ini pasti tegak lurus. Misalkan di titik O misalkan. Berarti AO pasti akan tegak lurus dengan BDHF. Ya, kalau misalkan ini dibuat ini tengah-tengahnya gini. Ya, pasti ini akan tegak lurus juga. Gitu adik-adik ya. Berarti yang kita cari adalah panjang AO. Berapakah nilai AO atau panjang AO? AO itu setengahnya AC. Ya. AC adalah diagonal bidang. Kalau rusuknya 12 berarti AC itu 12 akar 2. Ya enggak? Gitu ya. Maka AO adalah 6 akar 2 cm. Bisa dimengerti ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Jarak antara titik C dan BDG. Nah, berarti titik C di sini dan BDG. Ya, kita buat bidang BDG dulu. BDG berbentuk segitiga apa adik-adik? Segitiga sama sisi ya. Hati-hati, ini bukan sama kaki loh ya. Ini adalah segitiga sama sisi. Kok bisa kak? BD sama dengan BG sama dengan DG.
ketiga-tiganya ini sama-sama diagonal bidang. Ya enggak? Ya kan? Kalau rusuknya kubus 12 berarti sama-sama 12 akar 2. Ya. Oke. Sekarang kita cari jarak antara titik C ke BDG. Berarti sama saja kita mencari garis yang ditarik dari titik C sehingga tegak lurus dengan BDG. Nah, gimana ini? Nah, ini perpotongannya di mana, adik-adik? Nah, kita belum tahu jelas ya. Kita belum tahu jelas. Maka caranya bagaimana? Caranya kita membuat bidang yang mengiris BDG dan melalui C. Saya ulang lagi. Kita buat bidang yang mengiris BDG dan melalui C. Ya, misalkan kita buat bidang ACGE. Nah, ACGE itu kan melalui C ya. Melalui C. Ya kan? ACGE melalui C dan dia mengiris BDG di mana? Di sini irisannya atau perpotongannya lah ya, perpotongannya. Nah, ini adalah irisannya antara ACGE dan BDG. Misalkan garis PG ya. Nah, berarti garis PG itu terletak pada dua bidang, adik-adik. Garis PG itu terletak pada BDG juga terletak pada ACGE. Kan gitu ya? Karena titik C terletak pada ACGE, maka bisa dikatakan antara titik C dengan garis PG terletak pada satu bidang. Betul ya? Terletak pada satu bidang ACGE. Ya, jadi pasti dia ini berarti perpotongannya di sini. Gitu ya. Misalkan ini apa? Misalkan ini N misalkan. Titik N ya. Maka yang kita cari panjang CN, adik-adik. Ya, panjang CN. Kalian bisa mencarinya dengan cara langsung menggunakan segitiga PCG juga bisa, adik-adik. Atau perhatikan bidang diagonal ACGE ini ya. Berarti di sini adalah titik P ya. N-nya di sini ya, adik-adik. Gitu ya. Jadi kalau ini misalkan kita lanjutkan dari garis CN ini ke E, itu sama saja CE itu kan diagonal ruang ya. Kemudian ini kita buat HF kita hubungkan, HF ini kita hubungkan. Nah, misalkan di sini titik Q misalkan. Ya. Berarti ini jadi Q begini. Ini misalkan perpotongannya di M. Gitu ya. M. Maka untuk mencari nilai CN ya, untuk mencari nilai CN tadi kan yang mau kita cari adalah CN ya. Jaraknya adalah CN. Ini kan siku-siku adik-adik. Gitu ya. Maka untuk mencari nilai CN itu berarti sama saja sepertiganya dari CE adik-adik. Loh Kak, kok bisa? Perhatikan di sini. Ini panjangnya sama semua. Ya. Buktinya apa? Bisa dibuktikan. Ya. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa EM sama dengan MN sama dengan NC sama dengan sepertiganya CE. Ya, berarti NC atau CN itu sama saja dengan sepertiganya dari CE. CE itu apa? Diagonal ruang. Kalau diagonal ruangnya 12 akar 3. Gitu ya. Karena sisinya kan rusuk kubusnya 12, pasti diagonal ruang 12 akar 3 ya. Maka pasti panjangnya atau jaraknya adalah 4 akar 3 cm. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Kita ganti gambarnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tanyakan dengan menuliskan komen di kolom komentar ya. Contoh 2, diketahui TABC merupakan bidang 4 beraturan dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara titik C dengan bidang ABC. Oke, TABCD di sini bidang 4 beraturan ya, adik-adik ya. Maksudnya apa Kak? Bidang 4 beraturan itu semua rusuknya sama, adik-adik. Ya, apakah itu TA, TB, TC, AB, BC,
AC semuanya memiliki panjang 6 cm. Nah, kalian diminta mencari jarak antara titik T dan ABCD. Titik T di sini dengan bidang ABCD di bawah. Nah, karena jarak berarti kan dari titik T kita tarik garis sehingga tegak lurus terhadap ABCD. Gitu ya. Berarti kan sama saja kita mencari tingginya ya, atau TO ini kan. Pasti TO ini tegak lurus dengan bidang ABCD. Ya kan? Oke, ini pasti tegak lurus. Nah, berarti kita mencari panjang TO, adik-adik. Gimana cara mencari panjang TO? Nah, berarti kan kita harus mencari panjang ini dulu. Entah itu AE, CD, atau BF. Nah, karena bidang 4 beraturan, semua sisinya berbentuk segitiga sama sisi ya, berarti ya, berbentuk segitiga sama sisi, berarti pasti ya kan, AO dibandingkan OE berbanding 2:1, ya kan, BO dengan OF 2:1 juga, ya, CO dengan OD juga 2:1, seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama tentang dasar-dasar dimensi 3, ya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari salah satu saja, misalkan kita mau mencari AE, ya, AE. Karena ini segitiga sama sisi, berarti pasti di sini siku-siku ya, dan BE sama dengan CE, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gambar lagi lah, kita gambar lagi di sini, misalkan ini A, B, C, gitu ya. Kita mau mencari E di sini. Nah, ini E. Panjangnya di sini sama, ya kan? Jadi kalau BC itu 6 cm, berarti di sini 3 cm, di sini 3 cm. Sedangkan AB 6 cm. Berapakah panjang AE? Kita cari pakai Pythagoras. Ya, AE sama dengan akar dari apa? AB kuadrat, jadi 6 kuadrat dikurangi dengan BE kuadrat, 3 kuadrat. Ya, berarti 36 dikurangi 9. Berapa adik-adik? Akar 27. Jadinya berapa? 3 akar 3. Gitu ya. Berikutnya, karena AO dibanding dengan OE itu 2:1, ya, 2:1, berarti panjang AO sama dengan 2/3-nya dari AE. Gitu ya. Berarti berapa adik-adik? 2/3-nya dari 3 akar 3. Berarti berapa? 2 akar 3. Ya. Selanjutnya kita mencari panjang TO, ya. Perhatikan segitiga AOT. Gitu ya adik-adik ya. AOT. Ini T, O, ini A, misalkan ya. Siku-siku di sini. AO 2 akar 3. Ya kan? AT 6 cm. Berarti TO berapa? TO berarti bisa kita cari pakai Pythagoras lagi. AT kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangi dengan 2 akar 3 kuadrat. Gitu ya. Oke, jadinya berapa nih? 36 dikurangi 2 kuadrat 4, akar 3 dikuadratkan 3. 4 kali 3 12. Maka jadinya berapa? Akar 24. Gitu ya. Berarti 4 kali 6. Maka jadinya 2 akar 6 cm persegi. Oke, bisa dipahami ya? Baik, demikian adik-adik untuk materi jarak antara titik dan bidang. Kita akan segera berjumpa pada materi jarak antara dua garis. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.